Yang kayak gini yang Yesus lihat. Tidak diajari firman Tuhan dari kecil, hanya satu kali itu dia ketemu Yesus. Ini yang namanya iman sendiri kepada Yesuslah yang menyelamatkan. Iman kita sendiri kepada Yesus. Siapapun yang menghalangi, tidak mau dia melanggar. Padahal tidak ada pengajaran, kan dia belum jadi murid Yesus. Dia sudah tahu, tidak mau lagi. Dia tinggalkan semuanya. Dia ikut Yesus. Dia menjadi saksi Yesus. Ini namanya punya iman sendiri sama Yesus. Inilah yang dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kalau Tuhan dapati dia setia sampai akhir hidupnya, dialah yang akan diselamatkan dari maut. Karena Yesus telah mati dan mengalahkan maut dan telah bangkit ke surga, dan dia juga akan naik ke surga. Jadi kalau saudara juga punya iman yang benar, saudara juga akan dibangkitkan, diselamatkan dari maut. Yesus sendiri yang menyelamatkan, bukan orang lain. Kita, Yesus telah mati untuk kita. Biarlah kita mati terhadap dosa. Katakan mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Setiap hari mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Lakukanlah itu demi Yesus yang telah mati dan berkorban dan yang telah mengalahkan maut dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan beritakan siapa Yesus. Lu mau dengar atau tidak, ya saudara, beritakan siapa Yesus supaya semua orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebodoh apapun kita, kalau kita pembaca firman, pendoa dan pelaku firman, Tuhan akan mengurapi mulutmu untuk menjadi pemberita Injil. Karena yang menyampaikan itu adalah roh kebenaran. Tidak ada WL di dunia ini. Worship leader itu adalah Roh Kudus. Kita ini worshiper. Kita ini worshiper, penyembah Tuhan. Jadi ingatlah firman Tuhan, dia telah mati oleh bilu-bilunya. Kenapa Petrus bisa bilang oleh bilu-bilunya? Dia kan saksi mata yang lihat bagaimana tubuh Yesus terpopet waktu dicambuk. Dan dia melihat ada antara tulang, urat, dan daging warna putih. Itu bilur. Itulah bilur yang menyembuhkan. Ya. Jadi kalau kita tidak taat, sengaja dikontrol firman Tuhan, itu namanya kita sendiri yang mencambuk tubuh Yesus. Kalau kita sebagai pelayan sudah diangkat menjadi pelayan, apalagi namanya sudah dilatih, diurapi. Tapi urusan gereja, makanya kalau begini sama Yesus, ini banyak pelayan tidak ngerti ya. Biar semua jemaat itu mengejar-ngejar jadi followernya Yesus, jadi pelayan Yesus. Bukan pelayan gereja, pelayan mimbar. Yang saya ngomongkan itu pelayan gereja. Tapi ke rumah-rumah enggak, ibadah enggak bisa diberitakan ini, enggak pernah. Cuma pelayan gereja, saudara. Cuma pelayan gereja. Tapi tidak beritakan Injil. Akhirnya pun tidak diberitakan Injil. Cuma jadi pelayan gereja. Tidak. Semua. Yesus itu pelayan. Kota-kota, rumah-rumah. Rumah-rumah loh, beritakan Injil. Dia ke rumah Petrus kan, mendoakan sembuh Mama Petrus, dan Mama Petrus melayani Yesus. Kan ke rumah-rumah beritakan Injil. Yesuslah teladan kita. Siapapun kita, jemaat baru, jemaat lama, pelayan Tuhan baru, pelayan Tuhan lama, siapa teladan kita? Yesus. Ya, itulah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Yesuslah teladan. Ya. Sebagai anggota jemaat, kita wajib menaati firman Tuhan. Kita wajib menaati firman Tuhan dan peraturan yang ada. Yang kedua, sebagai jemaat kita wajib beribadah. Ibadah ini mengandung janji hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang yang akan saudara masuki. Iman saudara masuk surga kan? Lakukanlah imanmu yang beserta dengan perbuatanmu yang benar. Yang ketiga, tiap anggota jemaat wajib mengembalikan milik Tuhan yang sudah selamat ya. Wajib mengembalikan milik Tuhan. Tiap anggota jemaat yang keempat wajib menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus melalui perkataan dan perbuatan setiap hari.
Kalau satu hari ini gagal, besok ulang lagi bertobat. Gagal lagi bertobat, dia kan gitu sampai bertumbuh kan. Mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Basicnya terima Yesus, bertobat, lahir baru, mengalami Tuhan, jadi murid Yesus, pemuji, penyembah, pembaca firman, pelaku firman, pengkhotbah, penginjil untuk diri sendiri. Dari dulu sampai hari ini saya lakukan. Biarpun saya cuma IRT, anak saya masih kecil sebesar Nathan itu loh. Dikit lagi ya. Saya tidak ada, ini saya lakukan sampai saya sekolah kita baru masuk STT. Tapi tidak ada di pikiran saya mau jadi pelayan atau mau jadi hamba Tuhan atau pendeta, itu tidak ada. Maksudnya saya dulu pernah berjanji mau melayani Tuhan, ya saya tidak tahu nanti melayani Tuhan itu ngomongnya apa, ini apa. Jadi itu saya itu sekolah kita supaya nanti kalau saya disuruh berdoa saya tahu berdoa, supaya nanti kalau saya disuruh melayani apapun saya tahu. Nah, itu aja supaya saya bisa melayani Tuhan, itu maksud hati saya, saudara ya. Wajib menjadi saksi Tuhan Yesus melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan bagi kemuliaan nama Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Kontrol, jangan ikut gerombongan perkelahian dan pendemo-pendemo. Yang kelima, tiap anggota jemaat wajib menaati dan menghormati hamba Tuhan. Setiap anggota jemaat itu harus bersehati, bekerja sama, berpartisipasi aktif, dan menunjang segala pekerjaan pelayanan gerejawi dengan tulus dan sepenuh hati, loyal kepada Tuhan Yesus, loyal kepada gereja sendiri. Jadi murid Yesus benar-benar ketika sudah menjadi satu jemaat yang besar, semuanya harus jadi murid, sehati, berdoa, dan sama-sama memberi. Memang gereja itu harus kaya supaya bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Jangan kita masih susah, sudah semua kita sponsorin, sehingga gereja kita tidak terbangun. Salah, saudara. Yang saya bilang tadi itu akhirnya masuklah semua dosa. Ikut aja firman Tuhan, gak susah. Saya lihat anak-anak muda yang dia dipakai Tuhan ya, internasional. Apa sih kuncinya kalau diurapi? Taat total, rendah hati, mau diajar belajar, semuanya serba belajar. Taat total, mematikan semua keinginan, cita-cita. Saya mau jadi artis, sudah ada album saya, sudah ada album pertama, kedua saya, wah akan menjadi artis internasional. Tadi saya masuk dalam satu gereja, saya taat total, apa yang diajarkan saya rendah hati, saya hormat, semua dia sudah lakukan. Dan yang lainnya paling susah, mematikan keinginan diri, cita-cita sendiri. Ya, apa saja yang dikatakan dia lakukan dengan benar. Kan ada bapak rohani, dan akhirnya dia diberi karunia. Itu pay the price, harganya mahal. Berarti dia bertahun-tahun itu harganya dia bayar. Kan jadi berkat dulu di gereja, benar dulu di gereja, jadi pelayan yang benar dulu di gereja. Dan kemudian gereja itu berkembang sana, berkembang sini. Jadi semua yang ada di gereja itu kan menjadi pelayan yang akan diutus. Kamu ada panggilan jadi hamba Tuhan, ini yang harus kamu kerjakan, ini. Tadi di gereja dulu saya, dan menjadi berkat banyak jiwa karena mereka sehati. Mereka itu jemaat yang Kisah Rasul 2. Tadinya berkembang di seluruh kota, dan dia menjadi sekarang pembicara di kota-kota dan negara-negara yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mengusir setan dan pelepasan dan penginjilan khotbah. Melayani itu mengusir setan, saudara. Masa bisa mengusir setan kalau dalam setannya yang di dalam kali usir dulu? Karena usir dulu dan dipulihkan. Ini masih anak muda. Wah, luar biasa saya lihat di YouTube ya. Pelayanannya pelayanan internasional. Ya. Dipakai Tuhan kan banyak. Bukan Tuhan tidak mau memakai, semuanya Tuhan mau
memakai. Tapi mau nggak pay the price, bayar harganya. Saya bayar harganya dan akan lebih lagi harga yang harus saya bayar karena memang Tuhan suruh kita membayarnya. Karena kita adalah orang yang berutang. Kata Rasul Paulus itu adalah orang yang berutang. Berutang apa? Untuk menjadi hamba Tuhan, pemberitaan Injil. Tuhan Yesus memberkati semua saudara yang sudah hadir ibadah pada pagi hari ini. Dia adalah kuasa kebangkitan. Ya, Yesus sudah bangkit. Semua setan-setan sudah kalah. Ya, sekarang Tuhan mau gereja Tuhan bangkit, usir tuh setan. Setan matikan dosa, kalahkan dosa, hiduplah untuk kebenaran. Bagaimana mungkin bisa? Pasti bisa, karena saudara dan saya telah memiliki kuasa kebangkitan Yesus Kristus di dalam saudara dan saya.